Oke, sholawatan. Saya lihat-lihat tidak ada channel YouTube yang mau bahas budaya atau acara keagamaan ini. Gak tahu ya, mungkin karena mereka takut, karena yang mengadakan itu kebanyakan dari kelompok atau organisasi terbesar. Tapi gak apa-apa, karena yang saya lihat kayaknya ada banyak banget hal-hal yang mungkin sangat seksi untuk dibahas. Mungkin lebih ke kritikan atau opini saya yang akan membicarakan negatifnya, sehingga bisa menimbulkan pertanyaan, ini sholawatan apa konser musik konvensional? Dan semoga juga menjadi koreksi bersama untuk event yang ada nilai-nilai agama tersebut. Jadi sebelum saya lanjut, silahkan kalian subscribe channel saya dan like jika kalian suka pembahasan-pembahasan ringan tentang fenomena sekitar. Dan komen jika kalian mempunyai ide atau hal-hal yang menarik untuk dibahas. Karena saya butuh teman buat beropini hal-hal di sekitar kita yang menjadi keresahan hati. Oke, silahkan subscribe dan terima kasih. Sebelum kita bahas sholawatannya, kita ketahui dulu nih sebenarnya siapa yang mengadakan acara tersebut dan awal mula acara tersebut diadakan. Sudah kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat muslim. Dan juga kita pun tahu bahwa di mayoritas muslim di Indonesia ada organisasi terbesar se-Indonesia, bahkan sedunia. Nah, lalu apa hubungannya organisasi dengan sholawatan? Ya, karena sudah menjadi stereotip bahwa yang mengadakan acara tersebut adalah organisasi atau kelompok tersebut, yang kemudian kenegatifan dari sholawatan tersebut juga akan dilekatkan pada organisasi tersebut. Karena sholawatan sudah menjadi simbolik sebuah kebudayaan keagamaan yang tentunya dipandang masyarakat luas sebagai representasi dari agama atau organisasi agama yang tentunya memuat unsur-unsur kebaikan, kekhusyuan, bahkan kesakralan. Lalu dari mana atau sejak kapan acara sholawatan diadakan? Tidak ada data yang pasti tentang hal ini, namun secara garis besar acara sholawatan dipopulerkan oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Shigaf. Dimulai dari dakwah dari kampung ke kampung dan semakin menyebar ke berbagai wilayah, hingga akhirnya diadakan dengan konsep umum dan diikuti berbagai kalangan. Perlu diketahui bahwa pada awalnya acara tersebut berisi pembacaan maulid atau sejarah Nabi, dan di sela-sela pembacaan diisi dengan qasidah-qasidah tentang pujian-pujian kepada Nabi atau sering disebut dengan sholawat. Dan di sini saya akan bahas dan berusaha meluruskan pandangan masyarakat yang mungkin memandang negatif sholawatan. Oke, jadi yang banyak dibicarakan oleh orang-orang umum atau kelompok-kelompok yang mungkin tidak suka dari acara sholawatan ada dua hal, yaitu joget-jogetnya dan lagu-lagu yang dibawakan bukan sholawat tapi malah syair percintaan yang berbahasa Arab. Ya, meskipun ada beberapa hal lainnya yang bisa dikritik, namun saya fokuskan ke dua hal tersebut. Oke, yang pertama joget. Menjadi hal yang wajar jika seseorang akan berjoget ketika mendengarkan musik konvensional seperti pop, dangdut, jazz, dan lain sebagainya. Pada dasarnya tubuh akan refleks bergerak karena musik dapat merangsang otak untuk melepaskan hormon bahagia seperti endorfin dan serotonin. Selain itu, musik juga dapat membuat otak mengkoordinasikan anggota tubuh sehingga kita tanpa sadar akan berjoget mengikuti irama musik. Namun menjadi hal yang tabu ketika perilaku berjoget dilakukan ketika acara sholawatan, di mana ketika etika tidak diterapkan dengan baik di sebuah acara yang ada nilai-nilai keagamaan, di mana agama sendiri mengatur sebuah etika seseorang, bagaimana seseorang melakukan tindakan di sebuah tempat atau di situasi atau keadaan tertentu. Tidak etis ketika misalnya seseorang bergurau atau berbicara sendiri saat kajian, berani kepada guru, mengotori tempat ibadah, dan etika-etika lain yang berseberangan dengan nilai-nilai agama. Pun demikian dengan sholawatan, event yang seharusnya menampilkan nilai-nilai keagamaan kemudian dicampur dengan etika-etika yang berseberangan dengan nilai-nilai keagamaan. Tentunya akan menjadi fenomena yang negatif dan tidak layak untuk ditampilkan di mata masyarakat umum.
Dan ketika fenomena tersebut terus dilakukan dan dinormalisasikan, masyarakat awam akan menganggap hal tersebut wajar. Dan mereka pun pada akhirnya juga akan mengikuti fenomena tersebut. Banyak tokoh-tokoh sholawat yang menegur aksi ini atau etika bersolawat yang salah tersebut. Habib Syah misalnya, beliau sering mengingatkan jamaahnya agar tidak berjoget saat sholawatan berlangsung. Mulai malam hari ini kami berikrar dan mengatakan kepada diri kami sendiri untuk tidak neko-neko dalam majelis sholawat. Saya akan merasakan sholawat-sholawat itu sebagaimana yang dirasakan orang-orang ahli sholawat. Atau Habibidin yang juga melarang jamaahnya berjoget saat sholawatan. Dilantunkan sholawat sa'duna fid dunya, nang buri kono malah joget-jogetan lanang wedok dianggap nonton via Valen. Ini lagi viral ini. Yang kena getahnya siapa? Iki loh pengajian Az-Zahir model kayak gini. Iki loh nih Az-Zahir pengajiannya kayak gini. Padahal yang joget-joget atributnya bukan Az-Zahir. Meskipun banyak juga oknum-oknum tokoh sholawatan yang membiarkan kegiatan tersebut sehingga pelaku joget menganggap boleh-boleh saja berjoget saat bersolawatan. Kemudian fenomena berjoget saat sholawatan diperparah dengan lagu-lagu yang berbahasa Arab, namun artinya tidak tentang memuji Nabi atau nasihat-nasihat kehidupan, tapi malah mengandung arti percintaan atau pujian pujangga kepada gadis yang dicintai. Bahasa Arab dianggap sebagai bagian integral dari Islam oleh masyarakat Indonesia. Mereka menganggap bahwa semua yang berbahasa Arab itu bagian dari Islam. Misalnya, ketika Agnes Mo dituding menistakan agama hanya karena menggunakan baju yang bertuliskan Arab Al-Mutahidah, dan jika ditranslate artinya persatuan, dan tidak ada unsur-unsur menistakan agama pada lafaz tersebut. Ketika fenomena itu sudah melekat di masyarakat Indonesia, semua lagu yang berbahasa Arab akan dianggap sebagai sholawat atau bahkan disakralkan, karena mereka menganggap bahwa semua lagu Arab ya sholawat, dan sholawat bagian dari Islam. Makanya itu bukan lagu sholawat, bukan lagu religi juga. Nah, terus kalau emang itu lagu pop, kenapa di Indonesia sering dikira sholawat, Bang? Nah, itu dia masalahnya. Yang membawakan lagu pop Arab itu kebanyakan atau rata-rata itu adalah orang-orang yang lekat sama atribut agama. Kayak contohnya hadroh. Atau misalkan ukhti yang pakai hijab syar'i. Dan lebih parah lagi dikasih hashtag sholawat. Jadi orang-orang awam yang melihat, oh ini sholawat. Kan orang awam gak bakalan ngeliat tuh artinya apa. Dan juga gak bakalan bisa mengerti artinya apa. Iya sih, betul Bang. Nah ini nih yang harus diperhatikan. Ketika kita mau membawakan lagu kan sebuah komunikasi. Betul. Nah lihat dulu budaya dan tempatnya. Apakah sesuai dengan lagu itu? Iya sih. Kalau misalnya nggak sesuai jangan dipaksakan. Karena nanti itu ada benturan antar budaya. Bahaya. Dan lalu apakah seorang yang memimpin sebuah acara sholawatan tidak mengetahui arti lagu-lagu yang dibawakan? Tentunya seorang tokoh yang memimpin sholawatan menjadi peran simbolik yang kuat di dalam acara sholawatan, dan jamaah akan berekspektasi bahwa tokoh tersebut mengerti semua yang ia lantunkan, sehingga mereka pun percaya sepenuhnya jika yang dilantunkan adalah sholawat. Alih-alih mereka menganggap sedang bersolawat, namun pada kenyataannya mereka hanya melantunkan lagu-lagu percintaan dan jauh dari kata bersolawat. Bukan bermaksud merendahkan atau mendiskreditkan tokoh yang memimpin, namun apakah mereka tidak mengetahui lagu apa yang mereka bawakan? Setidaknya jika mereka benar-benar berniat bersolawat, setidaknya mereka riset kecil-kecilan dari lagu yang akan dia bawakan, bertanya kepada guru atau minimal menggunakan Google Translate untuk mengetahui arti dari lagu yang akan dibawakan, sehingga akan sinkron antara lagu-lagu yang dibawakan dengan acara yang diadakan. Di Indonesia dan di Jawa khususnya, sholawatan sudah menjadi sebagian dari budaya keagamaan dan menjadi salah satu kegiatan untuk syiar agama dan menghidupkan UMKM lokal di sekitar kegiatan. Tapi sangat disayangkan ketika budaya yang mengandung nilai-nilai keagamaan kemudian dicampur dengan etika-etika yang berseberangan dengan agama oleh oknum-oknum yang kurang mengerti esensi dari sholawatan, dan kemudian menjadi bahan kritikan atau bahkan sarkasme orang-orang yang berseberangan pandangan tentang sholawatan.
terlepas suksesnya sholawat menjadi pengaruh besar bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam budaya keagamaan, tentunya masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Misalnya lebih memperhatikan jamaah yang hadir, menegur jika ada etika yang tidak sinkron dengan sholawatan, membawakan lagu-lagu yang murni sholawat atau nasihat-nasihat kehidupan, dan tetap membacakan sejarah Nabi atau setidaknya menceritakan akhlak-akhlak Nabi sehingga memotivasi jemaah untuk meniru akhlak-akhlak Nabi atau setidaknya sedikit mengerti tentang Nabi. Dan ini menjadi tanggung jawab yang besar dari pemimpin sholawat untuk menerapkan esensi dari sholawatan. Saya yakin jika ada perubahan konsep acara atau lagu yang dibawakan tidak akan mengurangi antusias masyarakat untuk tetap mendatangi sholawatan, karena sudah melekat di pikiran mereka bahwa sholawatan adalah ritual keagamaan yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan kesakralan. Atau tetap membiarkan fenomena ini dan menjadikan acara sholawatan tidak jauh beda dari konser musik konvensional lainnya. Dan pada akhirnya, jika kalian mempunyai pandangan yang lain tentang sholawatan, silahkan komentar di bawah dan kita diskusikan untuk kebaikan lingkungan kita. Saya Fahmi Draken undur diri dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.